misalnya barangnya itu obat, kayak kita demam tadi kan, demam, makan paracetamol, sembuh, turun, gitu kan, itu kan langsung fungsinya gitu kan. Kalau vaksin? Nah, kalau vaksin kita belum demam, kita masih sehat. Pencegahan istilahnya. Iya, betul jadi, sekali. Sama kayak pakai masker kan? Oh iya ya, jadi ini pencegahan berarti ya. Mangko dak kena. Jadi kalau tapi masih bisa ada kemungkinan kena juga? Masih bisa ada kemungkinan kena. Iya, namanya masker, kalau maskernya bolong kan? Nah, ya, bener kayak kan? misalnya gini, kayak masker kita kan pakai masker kain. Masker kain kalau nggak salah efektivitasnya sekitar 60-70%. Kalau masker bedah sekitar 90-95%. Kalau kita main angka tadi, kalau dibilang misalnya kita pakai masker kain, kita pakai dengan cara yang benar, itu perlindungannya 70%. Tetap ada risiko kan 30%. Iya, berarti masih tetap ada risiko ya? Iya, sama kayak vaksin. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya netizen galau-galau pecinta channel YouTube Aan Muzar? Kali ini aku ini lagi di rumah sakit ya. Jadi pakai masker, tidak boleh pakai masker di sini nih. Apa namanya, kalau yang tidak masker tidak boleh masuk. Iya, protokol kesehatan. Sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, dengan siapa tadi sudah aku sapa dengan Bu Dokter ya. Dengan siapa nih kan aku nih? Dengan apa namanya, sesosok wanita menggunakan jilbab dan masker saya. Dan masker juga. Ini di sebuah rumah sakit di Bilangan Celentang ya? Iya. Indonesia bagian Celentang. Kita buat inisialnya Rumah Sakit Azhara. Bener. Jadi bener ya dokter ya. Dengan siapa dokter kita kenalan dulu dokter? Inisialnya frontal banget. Kalau saya kan sudah kenal sama Bu Dokter. Tapi netizen apa namanya, pemirsa channel Aan Muzar kan belum kenal sama Bu Dokter. Silakan Bu Dokter kenalan. Halo, selamat. Apa kita ada pagi, siang, sore, malam boleh deh. Kan ditontonnya pagi, siang, malam. Subuh juga dokter. Saya Risma. Kebetulan hari ini vaksinasi dan ketemu sama Bapak, jadi kita sambil ngobrol-ngobrol. Profesinya sekarang kebetulan memang jadi dokter, tapi full timernya sih dosen. Oke, jadi pengajar di sebuah kampus lah ya. Bisa juga kan pakai inisialnya apa? Inisial lagi FK Unsri. Ya kan? Nggak apa-apa, ini bebas channel-channel kita. Inisialnya FKM Unsri. FKM Unsri khususnya di apa? Pasca sarjana ya dok? Iya, pasca. Keren dokter, berarti dokter ini minimal S3 berarti ya? Iya, saya lulus S3-nya 2018. Di mana dokter? Lulusnya di mana? S3-nya di UGM. UGM ya? Saya produk lokal, Unsri, UI, UGM. Lokal semua ya? Lokal semua. Ya, tapi itu luar biasa tuh, UGM itu peringkat 1 di Indonesia yang keluaran terbaru kan? Bukan UI. UI nomor 2 dong. Sudah apa-apa, aku UI UGM dong. Jadi tapi juga keluaran situ ya. Jadi saya lihat kemarin baru keluar tuh di Instagramnya, saya lihat yang pertama tuh UGM, kedua UI ya. Benar, aku S3-nya di UGM, S2-nya di UI. Jadi alumni itu semua ya? Dua-duanya. Nomor 1 dan nomor 2. Iya, dan yang ketiganya justru swasta dok. Apa tuh? Mungkin dokter baru tahu. BINUS. Oh, BINUS masuk akal sih. BINUS bagus. Selebihnya itu universitas yang rata-rata yang di Jawa dok. Kok ngomong universitas gitu? Apa kan sekalian aku ngajar soalnya. Iya, kita kan preambul sedikit ya Bu Dokter ya. Bu Dokter, sekarang ini kan kita ngomongin saya sudah prokes ini. Berarti identik dengan masalah COVID-COVID-an ya. COVID-COVID-an. Apa sebenarnya COVID itu asal-muasal apa? Akronimnya mungkin. Orang tahunya kan COVID. Sebenarnya kalau kita di Indonesia kan nyebutnya panggilan sayang enggak sih? Corona. Corona, ya ngapa wong Palembang kan tahunya corona, tapi kalau di TV cak kepakapan COVID. Bukan Pak, itu bukan kita yang kepakaman. Memang kayak apa ya? Dulu kan pertama kali waktu 2020 awal-awal itu kita belum tahu ada penyakit namanya COVID-19. Dulu kan taunya cuma ada virus baru yang penularannya cepat. Setelah diteliti, ternyata nama virusnya adalah coronavirus gitu. Oh, nama virusnya coronavirus. Nah, nama virusnya coronavirus. Terus kalau saya nggak salah, mulai bulan Februari, ya kalau nggak salah benar dong. Apa namanya, saya nggak tahu pasti timelinenya, tapi WHO bikinin nama nih dengan penyakit itu. Karena kan selama ini belum ada namanya kan. Jadi namanya itu COVID-19. Jadi apa namanya, gabungan dari coronavirus disease itu kepanjangan sebenarnya gitu. 19 tuh dari tahun 2019-nya. Tapi nyebutnya juga corona juga benar ya dok? Iya, malah sebenarnya kalau kita ngecek di Google Trend, kan Google kan punya aplikasi Google Trend kan, yang untuk ngecek kalau kita nyari-nyari di search itu orang Indonesia nyebutnya memang bukan COVID, Corona ya? Panggilan sayang. Ya, lagu-lagunya juga Corona kan, yang lagu nggak ada yang nyanyi lagunya COVID gitu kan. Kemudian, tapi kalau di Indonesia sendiri ngetopnya itu boomingnya kan justru bukan tahun 2019 ya dok ya, 2020. Maret.
Maret ya? Maret. Kenapa nggak diganti nama jadi COVID-20 ya dok ya? Karena kita kan namanya internasional Pak, jadi maksudnya biar ada penamaan yang standar. Jadi karena lah dari sanonya ya? Iya, jadi kita ngikut posisinya kayak gitu. Sebenarnya penamaan tuh memang dari WHO ya dok? Iya, penamaan memang ada senternya nanti, soalnya kan kalau misalnya kita kayak rumah sakit nih, kalau misalnya ada pasien sakit kan dia diagnosisnya misalnya sakitnya corona, kan perlu ada kode. Nah, kode itu dari Indonesia ke Amerika, ke Eropa tuh harus standar. Harus sama ya? Jadi makanya yang bikinnya satu, yang bikinnya WHO. Jadi kita ikut. Jadi pokoknya standarnya standar WHO ya dokter. Oke dok, jadi sekarang ini kan sudah kita ngomong COVID. Kemarin ngomong sudah banyak kasus-kasus terbaru COVID-19. Yang terbaru lagi isunya sekarang hampir semua TV, hampir semua medsos itu masalah vaksin. Cak kemarin kan Pak D. Jokowi sudah disuntik. Iya. Saya juga sudah disuntik. bangga sekali sudah disuntik. Ya, Pak Gubernur juga sudah disuntik. Kemarin sempat juga Raffi Ahmad sempat viral. Habis vaksin dianya buat kerumunan. Susah kan karena artis kan. Coba kalau ada artis, tidak perlu ributnya, tidak. Mau mana dok? Ntar kita mulainya yang mau dibahas yang mana dulu? Vaksinnya atau Raffi Ahmadnya? Iya, nggak, maksud saya gini, ini tangganya kita ngomongin dulu dikit masalah Raffi Ahmadnya tadi kan, sudah divaksin kayak dokter nih. Berarti sekarang bebas dong aku nggak sesuai prokes, aku bebas jalan joget-joget. Jadi kita mulainya tentang vaksinnya artinya, nanti kita ujungnya ke Raffi. Jadi terkait vaksin itu sendiri sebenarnya vaksin itu kan bukan apa ya namanya. Kalau misalnya kita demam kan aku pakai analogi yang gampang aja. Kalau kita demam kan kita makan obat ya untuk nurunkan demam. Nah, itu kan langsung dan satu barangnya. Jadi kayak suhu tinggi, makan obat, suhu turun. Nah, kalau COVID ini kita kan targetnya mau mencegah supaya nggak kejadian. Dan ataupun kalaupun kejadian pengennya nggak parah gitu kan. Nah, vaksin itu semacam 1/5 dari usaha pencegahan kita. Termasuklah pakai masker, jaga jarak. Salah satu. Iya, jadi vaksin tuh salah satu ikhtiar kita jatuhnya. Jadi bukan berarti kalau kita sudah divaksin selesai kalau tidak itu. Jadi karena seperti yang kita kan, jadi kita mainnya hitung-hitungan Pak. Kalau misalnya vaksin ini efektivitasnya sekitar 60-65%, artinya ada risiko kan 35%. Nah, sekarang pertanyaannya apakah kita mau melepas prokes dan merisikokan diri kita dengan 35% itu? Aku sih nggak mau gitu kan. Jadi kalau bisa, kita kan pengennya 90%. Kalau perlu 100%. Nah, gimana caranya? Jadi vaksinnya kita tetap laksanakan 2 kali, jangan lupa, karena memang dosisnya 2. Oh, emang 2 kali ya? 2 kali. Nanti saya 2 minggu lagi vaksin lagi. Oh, berarti kalau kayak presiden kemarin harusnya sekali lagi? Nanti sekali lagi. Jedanya berapa lama itu dokter? 2 minggu. Kita tunggu saja berarti ya? Iya, betul sekali. Jadi kita sudah divaksin, terus kita tetap memakai masker, tetap menjaga jarak, dan tetap cuci tangan pakai sabun. Dan kalau memang ada kesempatan untuk bisa di rumah aja, dia di rumah aja gitu. Dok, sebelum dokter melanjutkan dok, saya ini kan istilahnya ini vaksin, bukan obat ya dok. Bukan, vaksin jadi, bukan obat, betul. Tolong dokter jelaskan sedikit bagi saya dan juga bagi netizen, sebenarnya beda obat sama vaksin tuh apa dok? Nah, sebenarnya kayak yang aku jelasin barusan loh Pak. Kalau misalnya barangnya itu obat, kayak kita demam tadi kan, demam, makan paracetamol, sembuh, turun. Gitu kan, itu kan langsung fungsinya gitu kan. Kalau vaksin? Nah, kalau vaksin kita belum demam, kita masih sehat. Pencegahan istilahnya. Iya, betul jadi, sekali. Sama kayak pakai masker kan? Oh iya ya. Jadi ini pencegahan berarti ya. Mangko dak kena. Jadi kalau tapi masih bisa ada kemungkinan kena juga. Masih bisa ada kemungkinan kena. Iya, namanya masker, kalau maskernya bolong kan? Nah, ya benar kayak kan? misalnya gini, kayak masker kita kan pakai masker kain. Masker kain kalau nggak salah efektivitasnya sekitar 60-70%. Kalau masker bedah sekitar 90-95%. Kalau N95 di atas 95%. Bapak kaget nggak saya hafalkan kamu kayak gini? ya wajar lah kan Bu dokter. Ya. Jadi kalau kita main angka tadi, kalau dibilang misalnya kita pakai masker kain, kita pakai dengan cara yang benar, itu perlindungannya 70%. Tetap ada risiko kan 30%. Iya, berarti gitu. Masih tetap ada risiko ya. Iya, sama kayak vaksin gitu. Bahkan sebenarnya kemarin kan sempat ada kan yang marah-marah, kenapa kita pilih vaksin yang efektivitasnya cuma 65%? Gitu. Masalahnya inti dari vaksinasi itu adalah dilakukan dengan cepat dan dilakukan oleh banyak orang. Jadi targetnya itu, yang penting itu cepat dan banyak orang yang dapat.
Jadi target kita tuh bukan ngambil yang paling bagus, Pak. Yang penting ado dulu. Yang penting ada dulu kita pakai dulu. Itu. Kamu cek masker yang mana ado kita pakai dulu. Karena jadi sebenarnya konsepnya mirip dengan masker kain. Dulu kita pengen pakai masker, tapi masker bedah mahal. Daripada di pasaran. Bener kan? Daripada kita nggak kerja, nggak ada duit kan, nggak ada penghasilan. Kita bikin alternatif. Alternatif itu akhirnya di-ACC oleh WHO. Makanya kita boleh menggunakan masker kain. Masker kain terstandar namanya gitu. Oke, Dok. Jadi kita sebelum itu alur pembicaraan gini, Dok. Sekarang kita ngomong vaksin, Dok. Biasanya yang nama vaksin ini seringnya jadi pro kontra di masyarakat. Mungkin dokter pernah ingat namanya vaksin rubella. Masalah kehalalan segala macam. Nah, Dok, mana kalau dari vaksin COVID-19 ini dari segi pro kontra yang di masyarakat itu cak mana, Dok? Sebenarnya kalau pro kontra vaksinasi sendiri kalau untuk kehalalan sekarang sebenarnya bukan isu sih, karena MUI udah turun tangan kan. Gitu. Kalau misalnya masalah yang lain itu setahu saya ya rata-rata yang hoax yang sering muncul atau beranteman yang sering muncul itu adalah pemilihan jenis. Jadi kita kan sekarang kebetulan yang batch pertama pakainya Sinovac. Sinovac. Kan? Apa sih yang dibikin orang dibikin jadi beranteman? Kenapa kita beli vaksin Cina? Dari Cina, iya benar. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita nggak pakai vaksin Cina? HP Cina mau dipakai, kenapa vaksinnya nggak mau dipakai? Gitu kan? Misalnya, terus dibilang, kenapa kita nggak pakai vaksin Amerika, yang Pfizer, Moderna, atau kita kenapa nggak pakai vaksin Inggris, AstraZeneca? Sebenarnya pemerintah itu ngorder semuanya loh. Iya, masalahnya kenyataan kalau pemerintah ngorder semuanya itu nggak semua orang tahu gitu. Iya kan? Jadi kok dokter tahu? Oh iya, tentu saja saya kan update. Iya. Tentu kan pekerjaan Pak. Dokter tadi kan tidak semata. Sekarang kok dokter tahu? Apakah dokter ini punya telinga rahasia? Karena kita rajin update gitu kan. Jadi pertama kali kita kalau dari pertama kali main masalah vaksin ini, jadi Indonesia itu kalau menurut saya kita termasuk gercep sih. Maksudnya kita termasuk negara yang gercep gitu. Jadi dari Sinovac melakukan penelitian, kita menawarkan diri untuk menjadi tempat uji klinis. Nggak banyak Pak negara yang dapat uji klinis tuh. Jadi kayak kita, Turki, Brazil, sama UAE. Kok dokter tahu lagi? Aduh. Ini pekerjaan saya Pak. Ini working hazard. Jadi kita tuh kayak semacam ada kayak negosiasi gitu loh. Menurut pendapat pribadi dokter, kok bisa Indonesia jadi uji klinis? Apa karena kasusnya tinggi ya, Dok? Kenapa? Kok bisa dijadiin tempat uji klinis? Menurut dokter pribadi aja ini. Oh, saya nggak bisa ngomong secara pribadi kalau nggak punya data, karena saya posisinya di sini kan ngomong sebagai dokter ya. Jadi kan harus ada evidence base-nya. Jadi hebat bener Indonesia, itu yang pendapat skeptis masyarakat kan? Hebat bener Indonesia. Emang negara lain nggak bisa dijadiin uji klinis? Kalau mereka mau, mereka bisa apply. Itu masalahnya. Jadi terkait mereka mau apply atau enggak. Nah, kita ini kebetulan Bio Farma yang ada di Bandung itu secara proaktif mengontak Sinovac karena kita sudah sering kolaborasi sebelumnya, sebelum zaman Covid ini. Nah, Bio Farma itu sendiri kan produsen vaksin di Indonesia kan, yang paling besar, paling utama. Bukan inisial ya? Di Indonesia. Nah, di Indonesia. Nah, Bio Farma kolaborasi dengan si Sinovac itu ngajak Unpad. Nah, jadilah akhirnya mereka kolaborasi bertiga untuk melakukan uji klinis. Kenapa kita pakai Unpad? Karena biar uji klinisnya lebih objektif. Kan dari tim universitas yang ditarik. Jadi dokter-dokternya juga dokter universitas. Jadi sebenarnya Indonesia ini gercep ya? Memang gercep, Pak. Gercep yang masalah mengantisipasi ini ya? Sebenarnya kebijakan luar negerinya bagus. Menurut aku sih ini termasuk oke. Jadi kita bukan hanya berperan sebagai konsumen, tapi kita juga jadi setengah produsen. Jadi iya kan. Jadi kalau untuk batch pertama memang kita dapatnya barang jadi yang Sinovac beneran. Nah, tapi setengahnya lagi dan nanti pas sampai ujung kita tuh bikin sendiri Pak. Jadi nanti cuma bahan baku yang diimpor dari Cina. Yang lain-lain itu semua dibikin di Bandung. Bercak motor kita tuh. Nah, assemble-nya di kita. Jadi biayanya lebih murah produksinya gitu. Nah, yang ini produksi udah jadi tapi ya? Apa nih? Yang pertama ya, yang batch pertama tuh langsung bulat-bulat datang. Udah bulat-bulat ya. Nah, untuk selanjutnya kan sekarang target pertama untuk dokter cuma 1,3 juta nih. Sedangkan penduduk Indonesia ada berapa? 250 juta. Banyak kan? Nah, jadi kita bisa mengurangi banyak sekali cost dengan kita bikin sendiri di Indonesia. Gitu. Jadi
sampai sana kalau menurut aku sih itu kebijakan udah oke. Cuma karena orang Indonesia ini kadang-kadang kita mau nggak mau harus mengaku ya, orang Indonesia itu rasis secara dorman ataupun manifest. Jadi memang sudah ada seuzon duluan gitu loh. Jadi kayak kalau secara data ilmiahnya nggak ada masalah, harusnya nggak ada masalah. Gitu kan. Jadi mereka sudah merasa bahwa oh ini ada main, ada apa. Ini cuma murni korespondensi luar negeri yang baik kalau menurut aku ya gitu kan. Nah, begitu mereka sudah selesai mulai melakukan penelitian, yang hebat juga adalah Gubernur Jawa Barat. Langsung menawarkan diri kan, saya mau jadi peserta uji klinis. Beliau jadi uji klinis ya malah. Jadi sebelum Pak Jokowi divaksin perdana, Pak Ridwan Kamil itu probandus. Kalau kami nyebutnya probandus itu kayak peserta uji. Peserta uji salah satunya adalah Bapak Ridwan Kamil gitu. Nah, kalau aku nggak tahu pastinya tapi 1.000 lebih orang diuji pakai Sinovac ini, 2 dosis juga. Nah, jadi dihitung. Jadi nanti dari hasil penelitian itu dihitung dari orang-orang yang kena vaksin, sudah divaksin berapa banyak sih yang kena COVID gitu. Dibandingkan dengan orang-orang yang pakai placebo itu ini cuma kayak air biasa. Berapa banyak yang kena? Ternyata setelah dihitung itu angka efektivitasnya adalah 65%. Nah, 65% tuh bagus, Pak. Daripada 0, coba. 0, 65. Yang mending 65 dong. Berarti saya ini sudah menangkap, Bu Dokter. Saya pernah nanya-nanya sama masyarakat bahwa kenapa nggak mau, ada yang pro kontra. Kenapa nggak mau divaksin? Saya takut nanti katanya saya jadi ke kelinci percobaan katanya. Berarti ini paling nggak sudah menggugurkan kekhawatiran masyarakat bahwa itu sudah diuji klinis sebelumnya ya, Bu Dokter ya. Karena sebenarnya juga dalam kaidah ilmiah tidak etis menjadikan manusia sebagai kelinci percobaan. Itu nggak mungkin terjadi, Pak, dalam tataran ilmiah. Makanya kita ada yang namanya uji klinis terpisah. Kalau uji klinis itu dianggap aman, baru boleh dipakai. Kalau enggak bisa, Pak. Apalagi ini yang tahap pertama juga pada nakes ya? Iya, nah itu pernah ada hoax yang parah banget. Aku bete banget dengan hoax itu. Gimana itu, Dok? Jadi, waktu bulan September, itu kan yang memutuskan bahwa nakes dapat pertama itu bukan Indonesia, Pak, sebenarnya. Yang memutuskan adalah WHO. WHO juga. Jadi semua kebijakan kesehatan tuh top down, dari atas turun gitu kan langsung. Jadi WHO bilang bahwa pada saat nanti vaksinnya sudah ada dan sudah terbukti keamanannya, itu kalimatnya spesifik loh, Pak. Vaksin sudah ada, terbukti keamanan. Populasi pertama yang harus dapat adalah pekerja esensial. Esensial tuh nggak mesti dokter, tapi memang dokter salah satu yang utama masuk di situ sebagai tenaga kesehatan. Nah, hoaxnya adalah dokter perawat tenaga kesehatan itu dijadikan kelinci percobaan. Padahal sebenarnya tujuan WHO itu nyuruh dokter perawat dapat duluan supaya apa sih? Supaya terlindung, Pak. Itu tuh semacam bentuk apresiasi. Benar. Semacam bentuk prioritas. Karena yang paling garis terdepan kan? Coba kita tanya, siapa orang di Indonesia yang paling sering terpapar? Ya, nakes tentunya. Iya, ya perawatnya, ya dokternya, ya orang pendaftarannya. Dan juga tuh sebenarnya kalau nakes pertama menurut saya, ini menurut saya pribadi ya, Dokter, itu juga kayak prinsip Nabi lah, ketauladanan. Nah, dia duluan kan memberikan contoh. Jadi masyarakat tuh nggak rela uang nakesnya aja udah disuntik, sama kayak orang jualan kumis tapi nggak berkumis. Benar. Obat kumis. Tapi yang si jualan nggak berkumis. Nah, kan orang nggak percaya, Dok. Jadi dengan dia berkumis obat, ini obat kumis ini laku nih. Benar. Sekali coles langsung jadi. Nah, berarti sama kayak jualan skincare tapi mukanya ini ya nggak mulus gitu bener, ya. Benar. Mungkin nih, bener nggak, Dok? Kira-kira masuk akal. Masuk akal nggak, Dok? Itu masuk akal banget. Jadi itu kayak kata Bapak tadi masalah role model kan artinya jadinya konsep role model memang karena masyarakat menganggap kan orang kesehatan lebih ngerti nih. Orang kesehatan aja mau gitu kan. Jadi artinya kalau dalam hal pengetahuan role modelnya adalah orang kesehatan, tapi dalam hal kepercayaan itu adalah petinggi. Makanya presiden pasang badan gitu kan. Gubernur, wali kota itu. Logikanya ada alasan kenapa beliau dibilang sebagai RI 1. Beliau adalah orang yang paling penting di Indonesia. Betul. Orang seperti Pak Jokowi aja mau divaksin, artinya itu aman gitu. Beliau itu adalah orang yang punya banyak pas pampres gitu loh. Tapi, Dok, sempat ada juga yang netizen nakal lah biasa di medsos. Itu vitamin C kata. Sekarang ya. Gimana, Dok? Aku mau kasih tahu. Vitamin C itu disuntiknya tuh di pembuluh darah, Pak. Kalau vitamin C itu disuntik di otot berteriak, Pak, sakit. Sakit ya, Dok ya? Kalau mau buktiin coba ya. Iya, cobain. Sini, datang ke Azaran. Tak suntik vitamin
IM. Jadi dokter menjamin lah ya bahwa itu beneran vaksin beneran. Itu beneran. Bukan masalahnya vitamin. balik lagi Pak, kalau memang itu vitamin C yang disuntik, beliau nggak bakal diem, pasti teriak karena sakit. Karena perih. Kebayang aja sih, vitamin C itu kan minyak, molekulnya itu lebih besar. Otot kita nih Pak padat, kebayang nggak kalau misalnya itu disuntik di otot, mekar. Kalau artis yang suntik sakit vitamin C itu di mana dok? Apa tuh? Artis-artis sering suntik vitamin C. Artis suntik vitamin C itu Pak, Bapak coba tanya sama teman-teman Bapak yang pernah suntik vitamin C, itu semua di pembuluh darah. Makanya pakai infus, betul sekali, nggak kayak gini. Kita kan tojosnya tegak lurus kan? Bapak tadi kan lihat kan, jadi mereka memang tegak lurus, targetnya adalah otot. Gitu. Makanya aku ngerasa ini manusia memang kalau memang nggak percaya ya. Ini kita meluruskan lah dok. Nggak percaya aja. Nah, tadi dokter tadi sudah bilang bahwa aku sudah nih. Nah, gimana dok? Kira-kira dokter ingin apa? Mungkin ada nggak sebagian nakes yang masih takut atau ragu ya? Iya, takut itu sebenarnya masuk akal sih. Alami ya. Dan sebenarnya kemungkinan rasa takutnya itu bukan karena vaksin COVID-nya. Ada orang-orang yang emang takut jarum kan? Jadi sama kayak saya. Iya Pak. Jadi kadang-kadang tenaga kesehatan sendiri pun ada yang takut jarum gitu. Jadi mungkin bukan karena vaksin COVID-nya, tapi karena mereka ngebayangin disuntiknya aja tuh udah kayak mau gimana kayak. Jadi ya biasalah, jadi kayak aduh bisa nggak nanti aja. Tapi kalau menurut aku sayang menunda. Dengan dokter sudah suntik vaksin ini, apa dok yang dokter rasakan? Apa lebih plong kah, lebih apakah? Sejujurnya kalau masalah merasa lebih aman atau enggak ya belum bisa, karena kan antibodinya belum terbentuk gitu kan. Sama aja kalau kita masuk kuliah semester 1 ya nggak mungkin langsung dapat ijazah dong gitu kan. Karena ini baru hari pertama, antibodinya terbentuk setelah 2 minggu. Setelah 2 minggu. Baru disuntik ronde kedua, baru dia nanti kekebalannya maksimal. Tapi emang tahap pertama itu nakes kan dok? Iya, tahap pertama. Kenapa nih dok? Dokter mungkin saya lihatnya di Instagram, di medsos lah kok ada yang tentara yang nangis-nangis disuntik, itu beneran atau hoax ya dok kira-kira menurut dokter? Beneran. Bener ya dok? Kayak aku bilang tadi Pak, jadi ketakutan dengan jarum suntik itu beneran ada, dan ada orang-orang yang bener-bener takut. Mungkin kalau aku bilang, mungkin Bapak tidak percaya, aku takut banget sama kucing Pak. Jadi kalau ada kucing lewat, aku kakinya udah langsung diangkat ke atas gitu. Itu enggak. Tapi dokternya nggak takut ya? Orang ya. Aku penakut memang. Aku bisa bilang kalau aku takut sama kucing. Ketakutan itu untuk orang lain mungkin tidak masuk akal. Tapi kalau untuk orang pribadi, mungkin ada pengalaman nggak enak, mungkin ada pengalaman keluarganya nggak enak dan dia menyaksikan. Jadi kayak kita takut gitu, dan itu bisa aja. Dok, kalau boleh minta pendapat setelah nakes atau yang esensial ya kata dokter. Menurut dokter, profesi atau kalangan apa lagi dok kira-kira yang perlu segera mendapatkan vaksin ini? Kalau dari panduannya pemerintah, memang target populasi pertama memang tenaga kesehatan. Sampai bulan April atau Maret gitu, itu hitungannya ya. Dan kalau AstraZeneca sudah datang, mungkin lansia bakal datang. Bakal dapat ya. Karena AstraZeneca bisa dipakai sampai umur 90. Kalau yang sekarang kan sampai 60 nih. Yang Sinovac 60. Cuma sampai 60. Sampai 60. Jadi kalau AstraZeneca sudah datang, mungkin AstraZeneca bakal dikasih ke lansia duluan. Gitu. Saya nggak dengar yang anak kecil. Emang anak kecil nggak perlu divaksin ya dok? Sebenarnya masalah boleh nggak boleh itu bukan karena vaksinnya kurang kuat atau kurang efektif Pak. Tapi karena penelitiannya belum memasukkan anak-anak sebagai peserta penelitian. Gitu. Jadi sama kayak orang tua. Jadi kayak di Sinovac itu, kenapa dia bikin angkanya tuh 19 sampai 59? Karena di peserta uji klinis itu nggak ada yang di atas 60. Nggak ada yang di bawah 19. Kenapa belum ada? Karena populasi yang lebih tua dan populasi anak-anak itu risikonya lebih besar. Kita harus memastikan pada risiko normal dulu ini aman. Nah kalau yang di sini udah aman, mereka baru bisa nyobain ke anak-anak, nyobain ke orang tua gitu. Ini persis sama dengan waktu kita bikin uji coba vaksin anak-anak. Vaksin anak-anak itu Pak, pertama kali dicobainnya nggak ke anak-anak, ke orang dewasa dulu. Iya, jadi setelah orang dewasa aman, efek sampingnya rendah, baru dicobain ke anak-anak. Anak baru terakhir ya dok? Ya, karena memang konsep kita jangan sampai ada risiko membahayakan. Gitu. Dok, saya kemarin nonton dialog di televisi dok. Ini yang meributkan kayak itu saya lihat pengusaha-pengusaha dok, pengusaha-pengusaha yang laju ekonomi kan melambat kan. Misalnya ada yang WFH segala macam lah ya, nggak kerja gitu kan. Nah jadi ada beberapa wacana bahwa
dipercepat apa swasta tuh kayak beli sendiri gitu ya, Dok? Apa nih, vaksinnya? Karena sampai sekarang kan masih tahapan nakes nih. Nah, mau nunggu kapan bagi yang pekerja mereka yang misalnya yang di rumah karena tidak bekerja itu masih lama. Jadi akhirnya apa membeli sendiri kepada pemerintah atau membeli sendiri dari luar negeri? Apakah menurut dokter sendiri gimana, Dok? Apakah harus bersabar dulu atau gimana, Dok? Kalau menurut saya, kalau misalnya mereka bersedia untuk beli sendiri ya tidak ada masalah sih. Karena jatuhnya dari sudut pandang pemerintah juga mengurangi beban kan, mengurangi beban pemerintah untuk vaksinasi. Tapi tolong diusahakan jangan sampai itu jadi kesenjangan. Itu sih target kita. Jadi kalau memang mereka butuh untuk karyawan mereka, ya beli itu, tapi bukan untuk dikomersilkan kayak gitu. Karena toh pemerintah dari awal sudah pasang badan loh, mikir gimana caranya keuangan negara bisa cukup untuk beli vaksin, gitu kan? Kalau misalnya sampai nanti ada pihak-pihak yang memanfaatkan ini sama kayak kita masker zaman dulu, itu kan bahaya Pak jatuhnya. Jadi malah ribut lagi. Iya, iya. Kan kalau dulu kan susah yang nyari masker ya, masker. Nah sekarang mungkin tapi kan susah kan buat vaksin. Oh saya jualin vaksin nggak ada kan? Mungkin nggak tiba-tiba ada orang saya udah bisa nih jualin vaksin mungkin. Kalau misalnya mereka kayak tipe-tipe perusahaan obat besar gitu kan, yang perusahaan obat swasta besar, misalnya mereka kerjasama langsung ke Pfizer gitu misalnya ya, kerjasama langsung ke Pfizer, mereka misalnya beli sekitar 50 juta dosis misalnya kayak gitu, ya enggak apa-apa kayak gitu. Cuma yang penting jangan sampai ada diskriminasi gitu. Dia kan pasti ada batas minimal order ya, Dok ya. Karena nggak mungkin ketengan Pak. Iya. Dan satu lagi yang paling penting, kalau sudah ada privatisasi harus ada perlindungan, jangan sampai ada palsunya. Di Indonesia ini kan apa-apa dipalsuin Pak. Ya, benar, kan bahaya kalau sampai ada orang bikin vaksin palsu, kita divaksin, kita ngerasa kalau kita sudah kebal, ternyata air biasa, kan kesel. Iya, ya, benar. Kayak gitu. Mungkin apa Dok kira-kira pesannya bagi masyarakat ya Dok? Karena mungkin saat ini katanya bersabar menantikan jadwal vaksin juga bagi mereka, atau mungkin ada yang nggak tahan lagi, saya ini nggak tahan lagi pengen divaksin, mungkin apa Dok yang dokter katakan sama mereka? Untuk teman-teman yang nggak sabar lagi divaksin, saya berterima kasih. Artinya penerimaan terhadap vaksinasi sudah baik artinya kan. Dari situ saya sangat berterima kasih sih. Jadi kalaupun nanti akan ada privatisasi vaksinasi, ya itu enggak apa-apa. Kalaupun memang kita mau menunggu vaksinasi dari pemerintah yang nanti disiapkan mulai dari bulan Mei atau Juni kalau saya tidak salah, itu juga bisa dilakukan. Tapi yang harus diingat, selama 2021 ini masker belum boleh lepas. Itu yang harus diingat. Jadi maskernya belum boleh lepas, terus cuci tangannya jalan terus. Jaga jaraknya juga jangan kendor gitu. Jadi bukan karena kita divaksin mendadak jadi super power, itu nggak ada yang kayak gitu. Sampai nanti 70% orang di Indonesia selesai divaksin dan kita sudah mendapatkan kekebalan kelompok, barulah kita bisa lepas maskernya bareng-bareng. Estimasi sekitar kalau itu terlaksana dengan baik Dok, estimasi dokter kira-kira sampai bulan kapan, tahun kapan itu? Ini berbicara normal ya Dok, nggak gimana? Ini aku pakai data Pak ya. Jadi iya. kalau aku mau compare, aku bandingkan dengan kejadian KLB-nya polio. Waktu itu begitu polio angkanya tinggi, kan ada pin kan kita yang di atas itu. Nah, jadi ada aku ingat waktu itu ada kayak diagram. Jadi begitu pin pertama, ada pin kedua. Gambarnya itu baru turun itu di awal tahun kedua. Ya. Jadi kita bisa ngitung mungkin akhir 2021 atau awal 2022. Ya mudah-mudahan lah kalau gitu ya. Dan itu pun aku bukan menjanjikan nol ya, tapi turun secara bermakna. Jadi kayak hampir ke tanah gitu, tapi belum nol. Gitu. Sampai ke titik yang dasar itu ya. Pokoknya sudah gini, sudah bagus ya, kayak roller coaster itu sudah kayak gini. Nah gitu. Mudah-mudahan lah ya Dok ya. Satu tahun. Harapan itu tercapai dan juga masyarakat dapat dengan dengan sukacita lah ya, sebenarnya dengan sukacita cepat menerima vaksin dari pemerintah ya. Sebenarnya itu harapan yang besar sih kalau menurut aku, karena kita kan sudah ngerasa nih 1 tahun hidup dengan COVID ini nggak nyaman banget rasanya gitu kan. Bener-bener nggak nyaman. Dan ini kalau sekolah tapi masalahnya Pak, kalau misalnya kita divaksin nggak mau, pakai masker nggak mau, cuci tangan nggak mau, ya nggak bakal selesai ini loh gitu. Jadi kan
kadang-kadang yang menyedihkan itu cuma diminta menahan diri untuk nggak liburan tahun baru aja nggak mau gitu kan. Kasus kita ini sekarang sudah menyentuh 12.000 Pak. Itu gara-gara apa? Gara-gara libur tahun baru. Se-Indonesia. Satu hari kasus sekarang yang paling tinggi 12.000 pecah telur gitu. Dan yang meninggal sudah satu hari paling tinggi kalau aku nggak salah 290. Luar biasa. Jadi kalau kita vaksinnya mau nunggu besok-besok lagi, itu mau nunggu yang meninggal mau berapa lagi gitu. Ya kita harapannya juga pemerintah cepat ya segera mengadakan vaksin, tidak hanya buat nakes dan selanjutnya ke tahap berikutnya. Yang tadi Bapak bilang, kok dokter tahu? Jadi itu update dari Menteri Kesehatan melalui akunnya BPOM yang sudah diorder secara resmi itu pertama kan Sinovac ya. Kalau Sinovac mungkin dalam waktu dekat kita bakal mulai produksi lagi karena kita bisa produksi sendiri gitu. Yang kedua, kita sudah pesan 50 juta dosis AstraZeneca dan 50 juta dosis Novavax. Ya. Yang belum pasti jumlahnya berapa itu adalah Pfizer karena itu belum fix. Dan dari Gavi itu Badan Internasional untuk Vaksinasi, kita sudah berhasil negosiasi untuk mendapatkan vaksin gratis. Jadi nanti Indonesia bakal diberikan vaksin gratis dari Gavi, tapi jumlahnya antara 50 sampai 100 juta belum tahu. Gitu. Mungkin apa terakhir ini apa namanya himbauan lah agar masyarakat tetap konsisten dok untuk menerapkan prokes, menggunakan masker mencuci tangan segala macam dok, dan apa namanya corona COVID-19 ini cepat berlalu dok. Kayaknya kalau himbauan aku orang udah bosan ya dengernya ya. Ini harus dimasifkan biar masyarakat tuh peduli kan dok. Baiklah. Ya jadi pakai maskernya jangan lupa, cuci tangan pakai sabunnya jangan lupa, jangan lupa 6 langkah gitu kan. Kayak apa namanya cuci paramida ya. Kalau misalnya masih bisa di rumah aja gitu kan. Kalau misalnya memang harus keluar rumah, tolong dilihat lokasi keluar rumahnya seperti apa. Kalau misalnya bisa memberikan jarak yang cukup gitu kan. Terus kalau memang kantornya itu ruangannya tertutup, dibuka jendelanya gitu. Kalaupun memang harus pergi makan di luar, pilih tempat makan yang outdoor, jangan yang indoor. Jadi memang kita tuh bikin pilihan tuh yang kecil-kecil, tapi sangat berpengaruh Pak untuk mencegah gitu kan. Jadi pilihan-pilihan kita hari-hari tuh berpengaruh bukan cuma buat kita, tapi buat keluarga kita di rumah. Karena bisa jadi kita daya tahan tubuhnya kuat karena kita masih muda. Kita pulang ke rumah, ada mama, ada papa, ada kakek, ada nenek gitu kan. Kalau kita menularkan ke mereka, risiko mereka meninggal tuh bisa 3-5 kali lebih besar daripada kita. Ya kita kan nggak pengen ya Pak, sudah cukup banyak orang meninggal selama corona itu kan, jangan sampai keluarga kita juga kena, dan jangan sampai kita baru mau berubah setelah ada keluarga yang hilang dulu gitu. Terima kasih Dokter Risma atas bincang-bincangnya hari ini. Mudah-mudahan ini saya mendapat serasa kuliah S3 nih. Dan juga mungkin bagi netizen Galuh-Galuh ini kan pengetahuan lah ya, dan juga ini mengingatkan kan, bukankah kita sesama manusia itu agar saling mengingatkan karena tentunya pasti ada saja ya kita yang terlupa. Itulah gunanya kita sesama manusia kan, saling mengingatkan untuk paling nggak kita sama-sama untuk konsisten menerapkan prokes, protokol kesehatan. Paling enggak itu kita menggunakan masker ya dok ya, kemana-mana jangan lupa kita mengenakan masker. Mungkin itu saja netizen Galuh-Galuh perbincangan dari kita. Kalau ada yang salah itu jangan diambil itu dari omongan kita, tapi kalau memang ada yang benarnya itu memang harus kita ambil ya, kita ambil serinya dan kita lakukan melakukan protokol kesehatan juga harus kita laksanakan. Demikian netizen pecinta channel YouTube Ang Gusar, kita balik ke studio dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.